Sebelum kita dengarkan juga, adakah upaya berikutnya, upaya lanjutan dari MUI menanggapi tuntutan dari pihak Panji Gumilang ini? Tapi kita akan terlebih dahulu mendengarkan suara dari narasumber berikutnya. Sudah bergabung secara daring dengan kita Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Selamat malam. Ya, Pak Arianto tadi ini sepertinya ada serangan balik dari Panji Gumilang. Selain mengajukan gugatan secara perdata, kabarnya juga Panji Gumilang akan melaporkan baik itu Waketum MUI dan juga MUI-nya melalui jalur pidana melaporkan kepada pihak kepolisian. Bagaimana kemudian seharusnya kepolisian menyikapi hal ini, Pak Arianto? Ya, kalau dari awal ya, polisi itu tugas pokoknya kan mengatasi gangguan kamtipmas. Nah, ini gangguan kamtipmas itu timbulnya daripada kegaduhan diantaranya. Kegaduhan itu timbul karena seseorang berlaku tidak wajar atau dianggap tidak umum oleh masyarakat. Nah, sekarang kan fokusnya kan pada Pak Panji Gumilang ini. Selama ini kan dia seakan-akan bikin gaduh karena membuat ajaran ataupun memamerkan ajaran yang tidak pas dengan itu. Kemudian dulu terlibat di dalam NCI dan apalagi belakangan ini ada rekening yang banyak. Nah itu kan akhirnya kegaduhan memuncak karena dia itu dituduh sebagai orang melanggar hukum kan gitu ya. Tetapi kemudian kalau polisi tidak mengapa-apa gitu. Nah, kewajiban polisi dalam hal ini adalah nomor satu bagaimana cara menenangkan kegaduhan itu. Di antaranya adalah kalau itu ranahnya masih kepada langsung karut mengenai masalah penafsiran agama itu nanti akan MUI itu yang menjadi porsinya untuk mengatasi itu. Tapi kalau diduga ada pelanggaran hukum, maka polisi harus masuk ke situ, melakukan penyelidikan, ada laporan ataupun tidak. Gitu. Sekarang kebetulan kan sudah ada laporan yang masuk. Nah itulah yang diutamakan oleh polisi untuk didahulukan. Kemudian laporan polisi apa pidananya? Di sini kan banyak sekali kemungkinan pidana. Dulu mungkin melanggar bersangkut dalam NIT, ataupun kemudian yang kedua penodaan agama, yang ketiga kemarin itu ada rekening yang banyak sekali itu diduga ada PPPU dan sebagainya. Makanya saya pikir sekarang ya polisi harus out ini. Di satu sisi ya, tetap menjaga kondisi kamtipmas di lokasi sana, yaitu jangan sampai timbul bentrokan yang serius sehingga bisa menyebar. Dan di lain sisi juga dia harus meneruskan pengaduan ataupun ketidakterimaan daripada masyarakat yang merasa dirusak atau diganggu dengan tindakan-tindakan Panji Gumilang itu. Nah, adapun kalau masih dari pihak Panji Gumilang itu mengajukan gugatan, itulah risiko daripada demokrasi sekarang ini. Semua orang boleh menyampaikan haknya, boleh menyampaikan pendapatnya, dan dia boleh saja menggugat. Itu hak dia. Nah, kemudian dari pihak yang digugat ya hak dia untuk menangkis dan melawan. Jadi saya pikir ini harus satu bentuk daripada kegaduhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Sedangkan dia sendiri merasa tidak menjadikan sumber kegaduhan itu. Nah makanya itu sekarang ya harus ditangani sampai tuntas semuanya itu ya, mengenai perbedaan aliran itu tadi MUI harus bersikap. Ini kira-kira dengan begini ini apakah kemudian dilarang ataupun hanya dihimbau atau dialih-alih tim pengajarnya. Nah, kemudian kalau untuk ranah hukumnya, ya, polisi harus mengadakan penyidikan dan bukan mengangkat ke penyidikan semua dugaan-dugaan yang diperkirakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu. Demi untuk mencari kepastian di pengadilan. Jadi kita ngambang selama ini kan beberapa tahun, mulai tahun 2000 sampai sekarang sudah 20 tahun itu. Betul Pak Arianto. Ngambang nggak jelas. Saya kira itu. Baik Pak Arianto, nanti kembali kita lanjutkan. Kami sebenarnya pemirsa sudah mengundang kuasa hukum dari pihak Panji Gumilang, yaitu Pak Hendra. Tapi hingga dialog ini berlangsung saat ini, Pak Hendra tidak memiliki kesempatan untuk bisa bergabung dan juga memberikan keterangannya. Tapi mungkin saya bisa bacakan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Panji Gumilang kepada media. Bahwa Hendra ini mengatakan MUI dan Anwar Abbas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasarkan pada potongan video di TikTok. Kemudian ditambahkan lagi keterangan bahwa karena klien kami merasa dijustifikasi, disudutkan, dihina.
dan yang bersangkutan sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan oleh Anwar Abbas selaku Waketum MUI. Itu yang disampaikan kepada media oleh pengacara ataupun juga kuasa hukum dari pihak Panji Gumilang. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini oleh Pak Kudri Sitompul juga bisa memandang dari kacamata hukum pidana ataupun juga hukum secara keseluruhan pidana dan perdata. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda juga untuk terlebih dahulu melihat data-data yang sudah kami siapkan mengenai kasus ini, mengenai gugatan dari Panji Gumilang kepada Wakil Ketua Umum dari MUI, Anwar Abbas, dan juga MUI secara lembaga. Seperti ini, bahwa kerugian material yang diterima sehingga kemudian mengajukan gugatan perdata senilai ganti rugi Rp1. Kemudian merasa juga mendapatkan kerugian imaterial dari apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak MUI dan juga Wakil Ketua Umum MUI, sehingga untuk kerugian imaterial ini pihak Panji Gumilang mengajukan gugatan sebesar Rp1 triliun. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda, kami berupaya untuk bisa menghubungi dari kuasa hukum Panji Gumilang sehingga kemudian kami ingin sekali menanyakan kerugian material dan juga kerugian imaterial seperti apa sebenarnya yang didapatkan oleh baik itu Panji Gumilang ataupun Al Zaitun dari apa yang disampaikan oleh pihak MUI. Tapi memang seperti yang sudah kami utarakan bahwa pihak dari kuasa hukum yaitu Hendra tidak bisa bergabung dalam perbincangan ini. Tapi kita juga akan dengarkan pendapat dari Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri, ini sepertinya tidak lazim. Yang saya tahu biasanya adalah mengajukan gugatan pidana terlebih dahulu, baru kemudian gugatan perdata mengikuti gugatan ganti rugi. Tapi ini terlebih dahulu yang diajukan adalah gugatan perdatanya meminta ganti rugi, baru kemudian masih akan rencana melaporkan pihak MUI dan juga Wakil Ketua Umum MUI kepada pihak kepolisian. Ya, Anda betul. Jadi ini gugatan, kita nggak tahu si gugatan sebenarnya bagaimana. Cuman berdasarkan keterangan tadi, maka tergugatnya ini ada dua, ya. Kita nggak tahu tergugat satunya apa MUI sebagai lembaga atau dia sebagai tergugat dua. Ya, kemudian pihak yang digugat itu adalah perorangan waketumnya itu Anwar Abbas ya ini. Nah kita nggak tahu apakah ini perbuatan masing-masing sendiri-sendiri atau mereka bersama-sama. Ya kita nggak tahu ya. Nah tadi dikatakan bahwa lazimnya memang betul karena gugatan perdata PMH ya on remata hetsdat ini itu kan karena ada perbuatan material ya perbuatan fisik ya yang dilakukan oleh seseorang ya orang lain yang menimbulkan kerugian kepada orang yang mengajukan gugatan itu atau si penggugat. Nah kalau kita dengar dari apa yang dijelaskan tadi bahwa perbuatan materialnya itu melakukan tuduhan ya kan tuduhan-tuduhan itu. Nah tuduhan-tuduhan atau pencemaran nama baik itu kan sebenarnya pelanggaran pidana ya kan. Nah jadi mestinya yang dibuktikan dulu bahwa ada perbuatan material ya pelanggaran hukum pidananya itu gitu loh ya. Nah, jadi kan sebenarnya perbuatan melawan hukum ya di dalam perdata ini kan on remata hetsdat itu sama dengan di pidana itu adalah kesalahan ya sul dan untuk dinyatakan seorang melanggar tindak pidana bukan hanya kesalahan, harus ada unsur kesengajaannya, offsetnya, ya kan? Apakah ini? Nah, ini kan belum jelas apakah apakah perbuatan materialnya itu memang terbukti sudah melawan hukum gitu. Dengan demikian tadi yang Mbak Putri bilang itu tidak lazim, artinya memang itu nanti akan prematur. Ya, jadi gugatan itu akan bisa dinyatakan tidak dapat diterima ya net on fat click ya itu nanti dia bilang ya ini gugatannya belum bisa dipenuhi tidak dapat diterima karena perbuatan ini gugatan ini terlalu dini prematur. Seharusnya ditentukan dulu apakah perbuatan melawan hukumnya betul begitu? Sudah terbukti. Baik. Nah kan mesti diingat juga bahwa perkara dalam sengketa peradilan perdata itu adalah peradilan formil. Jadi yang akan diperiksa itu formalitas ya artinya kan akan diutamakan itu adalah surat dokumen. Nah jadi kalau misalnya ada putusan putusan perkara pidana itulah yang dipakai sebagai bukti surat gitu loh. Ya kan? Ya. Tetapi ada juga misalnya ada perbuatan
melawan hukum tapi bukan pidana. Ya, misalnya ada perbuatan hukum yang dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat, tapi itu pun harus dibuktikan secara material. Dan sering kalau misalnya perbuatan yang bukan karena asalnya itu perbuatan pidana, itu akan sulit ya, misalnya kebiasaan atau adat istiadat itu akan berkepanjang karena nanti kan di dalam unsur unsur PMH itu perbuatan melawan hukum itu kan mesti dinyatakan perbuatan apa yang merugikan gitu loh. Pak. Jadi ini makanya sulit ya kalau pembuktian material itu melalui perkara peradilan perdata. Ya, seharusnya pidana terlebih dahulu. Yang Baik Pak, ya. kami pahami betul keterangan dari Pak Kudri Sitompul.